ke klap neng neng lei pung re mengkap noi de pung le tei kap sawadikap, ikan kakap ketangkap kap. Hai Min, apa kabar kalian semua? Balik lagi di Candi Film Rujak Kalajengking Thailand. Seperti biasa kali ini kita akan mengalur sebuah film dari Thailand, lagi-lagi bergenre komedi romantis, bercerita tentang seorang cewek desa yang mengidam-idamkan pasangan hidup yang sempurna dari kota Bangkok. Tapi pada kenyataannya yang dia dapatkan bukannya cowok keren yang perfect, melainkan dukun gadungan yang ada di kampungnya. Buat kalian yang suka sama yang lucu-lucu, ayo mari kita merapat bersama-sama di Candi Film buat nyimak cerita yang satu ini. Seorang cewek desa bernama Sompoy terlahir dari keluarga yang biasa aja. Sompoy ingin sekali menjadi wanita yang lemah lembut, akan tetapi situasi dan kondisi di lingkungannya yang memaksanya untuk menjadi wanita bermental baja. Siang itu ibunya menyuruhnya untuk segera mengemasi barang-barangnya, karena sebentar lagi mereka sekeluarga akan berkunjung ke rumah kakek nenek guna menghadiri perayaan tahunan. Mendengar itu Sompoy auto males. Saat itu Sompoy berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberinya penyakit mules serta mencret biar dia dirawat di IGD dan gak jadi pergi ke rumah kakek nenek. Tak lama kemudian Sompoy dan keluarga telah sampai di rumah nenek. Di sana Sompoy harus mendengarkan ucapan nenek yang terus diulang-ulang setiap tahunnya. Kata-kata itu berupa pujian yang diberikan oleh sang nenek untuk seorang cucunya yang baru saja datang dari Bangkok. Kulitmu mulus banget dok, kuliahmu di mana? Gimana lancar? Pacar kamu gimana? Tampan, mapan, dan lain sebagainya. Sangat-sangat berbeda dengan Sompoy yang jauh dari kata glowing, apalagi dilatar belakangi dengan ayah dan ibunya yang hobi ngeramal togel. Sepulangnya dari rumah nenek, akhirnya Sompoy pun terobsesi sama cowok keren dari Bangkok. Dipikirnya jika dia memiliki pasangan hidup dari Bangkok, maka dia akan disegani oleh keluarganya. Akhirnya seorang bestinya yang bernama Pan mengenalkannya kepada seorang cowok pegawai bank yang baru saja pindah dari Bangkok. Dia bernama Supacok. Tapi boro-boro keren, si Supacok ini tingkahnya malah kayak orang kesurupan. Sompoy yang makin parno memutuskan untuk kabur. Diuring-uring lah itu si bestinya ya kan? Perdebatan itu pun didengar sama mbak-mbak pemilik kafe yang jelas-jelas ia menyarankan kalau ia ingin mendapat cowok keren dari Bangkok, kenapa nggak pindah ke Bangkok aja? Lagian di desanya banyak pilihan cowok yang bisa ia dapatkan. Tapi di situ Sompoy terus ngeyel dan akhirnya si pemilik kafe mengajaknya ke rumah seorang dukun di desanya untuk meminta petunjuk. Keesokan harinya mereka bertiga udah nyampe aja tuh di rumah si dukun yang bernama Pomon. Bertanyalah Sompoy ke Mamas Dukun, kira-kira bisa nggak ya dia mendapatkan cowok keren dari Bangkok. Saat itu si Mas Dukun menatap Sompoy, dari pandangan pertama aja udah bikin gagal fokus. Saat itu dukun pun menjawab dengan lantang bahwa Sompoy tidak bisa mendapatkan lelaki yang diinginkannya, dikarenakan Sompoy sudah kualat sama leluhurnya. Katanya si dukun, dulu Sompoy pernah mengencingi sesaji milik nenek moyangnya. Hal itu mengakibatkan Sompoy kesulitan untuk mendapatkan kekasih di masa sekarang ini. Namun kata si dukun, kutukan itu dapat dihilangkan dengan satu syarat, yaitu bahwa Sompoy harus mengenakan pakaian adat kemanapun ia pergi. Dan itu juga harus dipakai dalam 3 bulan berturut-turut lengkap dengan sarung adatnya. Sompoy pun pulang dengan menggerutu. Baru juga keluar dari rumah Mas Dukun, Sompoy malah ketemu sama ibunya. Mereka berdua jadi salah tingkah nih. Ketika ditanya ada urusan apa ibu kesini, sang ibu menjawab kalau ada urusan bisnis, yang padahal si emak mau tanya ramalan togel. Keesokan harinya Sompoy mulai dandan nih pakai baju adat. Si emak pun mulai bingung, disuruh beli teh ke warung kok malah dandan kayak gini. Si emak mengira wah ini pasti udah nggak beres nih, ada yang gendeng nih sama nih bocah nih. Pusing dengan kostumnya, Sompoy pun pergi ke kafe dan minum-minum sampai larut malam. Para besti pada khawatir lihat Sompoy yang mau nyetir motor sambil kobam. Kekhawatiran temennya pun jadi kenyataan dong ketika Sompoy beneran nyungsep di jalan. Untungnya malam itu ada cowok yang kebetulan lewat pakai mobil. Awalnya kaget dong si cowok karena dikiranya Sompoy adalah hantu. Tapi akhirnya si cowok nggak tega dan nolongin Sompoy untuk diantarkan pulang ke rumah.
Saat itu cowok pun bertanya, ngomong-ngomong di mana mbak rumahmu? Kok dari tadi nggak nyampe-nyampe? Sana mas, kanan, kiri, belok kanan mas. Salah deng. Si Sompoy yang lagi teler telah ngawur saat ditanya jalan menuju rumahnya. Alhasil mereka cuman muter-muter dan balik ke tempat semula. Keesokan harinya, terdengar pengumuman dari toa masjid yang ditujukan untuk orang tua Sompoy. Kepala desa pun meminta untuk segera mengambil anaknya yang tergeletak semalaman di rumahnya. Setelah lebih sehat, Sompoy diajakin para bestinya untuk berdoa di kuil. Setelah selesai doa, Sompoy pun keluar duluan untuk mengambil sendal. Betapa terkejutnya Sompoy ketika melihat seorang cowok seksi tampan rupawan yang berdiri tepat di hadapannya. Ketampanannya pun ternyata membuat Sompoy hilang kesadaran. Setelah tersadar, teman-temannya memberitahukan kalau pria tadi menitipkan tusuk rambut Sompoy yang ketinggalan di mobilnya semalam. Teman-teman memberitahu jika nama cowok itu adalah Van. Para sahabat meyakini kalau semua ini terjadi karena Sompoy telah mengenakan baju adat. Saat itu juga teman-temannya pun menyuruh Sompoy untuk kembali mengenakan pakaian adat dan kemudian menghampiri Van yang masih berada di sekitar kuil. Para besti pun menyuruh Sompoy berakting pura-pura terjatuh untuk menarik perhatian Van. Tapi sayangnya akting Sompoy sangatlah bobrok banget nih Min. Terkesan gak natural dan Van juga tahu kalau itu cuman dibuat-buat. Dan misi pun gagal. Tak berhenti sampai di situ, para sahabat pun mengajak Sompoy pergi ke rumah seorang ningrat yang ada di kampungnya. Dengan harapan Sompoy dapat belajar menjadi wanita yang lemah lembut dan tidak urakan. Kedatangan mereka pun disambut oleh seorang keturunan ningrat yang bernama Kautok. Secara penglihatan, Kautok terlihat sangat-sangat elegan, cerdas, dan lemah lembut. Ibu Kautok juga begitu, dan memberitahu mereka bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan adat istiadat dan tradisi leluhur. Sebelum pulang, mereka juga diperlihatkan tari-tarian tradisional daerah yang wajib dikuasai oleh para keturunan ningrat. Akan tetapi Sompoy bukannya respek, hal itu malah justru membuatnya sangat-sangat terlihat kuno, membuatnya seperti pergi ke dimensi lain. Sebelum pulang pun para besti menyarankan agar Sompoy mampir dulu ke tempat Dukun Pomon. Siapa tahu Dukun Pomon punya jimat buat Sompoy. Akhirnya tibalah Sompoy di rumah si Dukun Pomon. Tapi Sompoy nggak langsung masuk nih, malah ngintip dulu lewat jendela. Saat itu Sompoy mendapati Mamang Dukun yang lagi pesta pora bersama para bestinya. Di sana Dukun Pomon sedang menertawakan para warga kampung yang polos dan sering datang kepadanya. Saat itu juga Sompoy tahu bahwa Dukun Pomon ternyata adalah dukun palsu alias gadungan. Saat itu Sompoy sangat emosi dan mengancam Dukun Pomon bahwa Sompoy akan memberitahu yang sebenarnya kepada warga desa. Akan tetapi Dukun Pomon sama sekali nggak takut, malah si Dukun menertawakan Sompoy yang masih aja pakai baju adat. Makin darah tinggi ya kan Sompoy? Esok harinya Sompoy menceritakan kepada para sahabatnya tentang apa yang dia lihat di rumah Dukun Pomon. Para sahabat awalnya nggak yakin dan mengingatkan Sompoy kalau dia nggak punya cukup bukti untuk meyakinkan warga desa. Sompoy pun mulai mikir cara nih, gimana caranya membongkar kedok Dukun Pomon. Siang itu Sompoy lagi nyantai di rumah sambil nonton TV. Tiba-tiba dia mendapatkan chat dari salah seorang bestinya bahwa dia telah menemukan Facebook milik Van. Gak pakai lama Sompoy pun gercep ke pencarian dan dibukalah itu Facebook milik Van. Di sana Sompoy menemukan Van yang sedang live. Tapi kok live-nya ada si Dukun Pomon, dan ternyata si Dukun Pomon ini lagi bantuin Van yang kebetulan mobilnya lagi mogok di jalan. Dalam video itu, si Dukun memperkenalkan diri kalau namanya adalah Sap. Mulai saat itulah Sompoy mempunyai ide untuk membuktikan bahwa Pomon adalah dukun gadungan. Dibantu dengan kedua temannya, malam itu juga mereka bertiga menjalankan misinya.
Secara diam-diam mereka bertiga pun menyelundup masuk ke rumah sang dukun. Sompoi pun telah membagi formasi pengintaian dengan menyuruh kedua temannya untuk berjaga di luar, sedangkan Sompoi diam-diam masuk ke dalam rumah. Saat itu Sompoi pun memancing si dukun untuk mengatakan siapa dia yang sebenarnya. Sementara para sahabatnya mengaktifkan semua kamera untuk merekam gerak-gerik si dukun. Setelah dipaksa, akhirnya Sap mengakui kalau dia hanyalah dukun palsu. Mereka bertiga pun mengancam Sap akan menyebarkan video rekamannya ini ke sosial media agar semua warga tahu. Namun Sap memohon-mohon agar tidak menyebarkan video itu. Mereka bertiga pun setuju, tapi itu tidak cuma-cuma. Sebagai imbalannya, Sap harus menyatakan kepada mereka di mana alamat Van tinggal. Karena takut diperkaos, akhirnya Sap tidak punya pilihan lain dan dia memberikan alamat penginapan Van. Keesokan paginya, Sompoi langsung mendatangi alamat penginapan itu, lengkap dengan pakaian adatnya. Sesampainya di losmen, Sompoi pun bertanya pada resepsionis yang berjaga tentang tamu atas nama Van. Si penjaga pun menjawab, "Oh iya mbak, bener. Tapi si Van sudah pergi sejak subuh tadi, katanya untuk mengambil foto sunrise." Dan akhirnya Sompoi datang ke tempat lokasi, ketemulah di tepi danau. Dengan penuh percaya diri, Sompoi mengeluarkan jurus andalannya. Sambil mendekati Van, dia baca puisi nggak jelas. Lagi asik-asiknya PDKT, si dukun gadungan malah datang mengacaukan misi. Katanya Sompoi suruh pulang cariin emaknya lah, Sompoi hobi makan ular lah, dan lain-lain. Sepulangnya dari ketemuan, Sompoi langsung meluncur ke tempat Sap guna melabraknya karena sudah mempermalukan Sompoi di depan Van. Sompoi meminta agar Sap jauh-jauh darinya atau Sompoi akan menyebarkan video kebusukan Sap ke polisi. Pagi itu Sompoi bergegas menjemput Van untuk menemaninya jalan-jalan. Van yang berprofesi sebagai seorang fotografer menawarkan Sompoi untuk menjadi modelnya. Sompoi pun langsung salah tingkah. Malam sudah berganti pagi, tapi Sompoi masih saja baper seperti orang jatuh cinta. Keesokan harinya Sompoi mulai pemotretan untuk pertama kalinya. Van menggunakan pelataran kuil sebagai backgroundnya. Tapi tak disangka dan tak diduga, ternyata Kautok juga ada di sana. Apes. Semakin kesini obrolannya semakin mencurigakan. Terlihat gerak-gerik Kautok yang pelan-pelan mencuri perhatian Van. Gak bisa tinggal diam, Sompoi pun mencoba melindungi pria idamannya serta menggandengnya dan buru-buru pergi. Mereka berdua pun pindah tempat, tapi Sompoi kalah cepet dong Min. Si Kautok udah nyampe aja tuh di situ dan tiba-tiba Kautok memperlihatkan tarian tradisional untuk mencuri perhatian Van. Sompoi pun bingung harus ngapain, tapi Sompoi nggak mau kalah. Lagi-lagi Sompoi mengeluarkan jurus andalannya. Sompoi yang sama sekali nggak bisa nari nekat melakukan gerakan yang sama seperti Kautok. Sedangkan kita tahu soal tari menari, Kautok jawaranya. Esok harinya Sompoi menemui para sahabatnya guna curhat tentang apa yang dialaminya kemarin. Lagi-lagi para bestinya nggak kehabisan ide. Mereka menyuruh Sompoi untuk mengambil sehelai rambut dari Van untuk dijadikan campuran pembuatan ramuan cinta. Tapi lagi-lagi Sompoi kalah stat. Soalnya kemarin lusa Sompoi juga melihat Kautok yang tengah mencabut sehelai rambut dari Van. Sompoi meyakini Van telah terpengaruh ramuan cinta made in Kautok. Sompoi pun makin mumet dengan nasib cintanya, tapi akhirnya menemukan satu cara, yaitu dengan mencuri ramuan cinta milik Kautok. Karena para bestinnya nggak mempunyai kemampuan menyelundup dengan baik, akhirnya Sompoi meminta bantuan Sap. Mau nggak mau, Sap pun harus mau, karena takut videonya akan disebarluaskan. Malam harinya mereka pun menjalankan misinya dengan menyelundup masuk ke kamar Kautok. Dengan mengendap-endap, Sompoi pun mencari rambut Van yang disimpan oleh Kautok. Bayangin aja Min, kamar seluas itu yang dicari cuman sehelai rambut. Ini lagi disuruh bantuin nyari malah ketemunya daleman alias BH-nya Kautok. Dibuat mainan dong sama si Sap. Dan tiba-tiba Kautok masuk ke kamar. Dengan spontan mereka berdua sembunyi ke dalam lemari. Tanpa sengaja Sompoi menemukan majalah dewasa koleksi Kautok. Sementara Sap mengintip Kautok dari lubang lemari. Ngecaslah si Sap karena melihat Kautok lagi asing melihat majalah dewasa sambil membuka setengah bajunya. Tanpa sengaja Sompoi menyenggol otongnya si Sap yang lagi tegang.
Lalu Sompoy menyuruh Sap untuk memotret gerak-gerik Kautok dari lubang almari. Karena saking oonnya, si Sap kelupaan matiin flash dari kamera HP. Seketika itu langsung mengundang kecurigaan Kautok dong. Dan biar nggak ketahuan, mereka pun mendorong pintu almari dan buru-buru kabur. Singkat kata, mereka pun berhasil melarikan diri. Kemudian Sompoy ingin melihat hasil foto jepretan Sap. Dan yang terjadi, ternyata Sap lupa mengubah mode kamera depan, yang dipakai malah mode selfie. Alhasil foto Kautok nggak jadi keambil dong. Di situ darah tinggi Sompoy mulai kumat, angkara murka meledak-ledak dan emosi pun tak terkendali. Pokoknya Sompoy nggak mau tahu, Sap harus mempertanggungjawabkan atas kebodohannya. Sap juga bingung mesti ngapain, dan daripada pusing mending Sap calling-calling para bestinya untuk bantuin mikir gimana caranya ngejebak Kautok biar Sompoy nggak ngomel-ngomel terus. Dan teman-temannya pun bilang, ente tenang aja Ngap, serahin nama kita-kita dijamin pasti beres. Oh oke kata Sap. Tak disangka teman-teman Sap pun telah mengantongi cairan Viagra atau semacam cairan perangsang yang rencananya akan dituangkan ke dalam minuman Kautok, dengan harapan Kautok akan terangsang saat meminumnya dan mempermalukannya di depan Van. Esok hari telah tiba. Kebetulan hari itu ada pertunjukan tari di aula desa, yang pastinya Kautok juga akan menari di sana. Sap and the gang sudah meluncur ke tempat lokasi untuk menjalankan misi. Seperti rencana semalam, teman-teman Sap telah menaruh cairan Viagra dosis tinggi ke dalam minuman. Tapi yang jadi masalah, para sohibnya nggak tahu cewek mana yang bernama Kautok. Lalu daripada pusing, mereka pun menuangkan cairan perangsang itu ke dalam tangki air minum, yang secara otomatis akan diminum juga oleh semua penari, termasuk juga Sompoy. Alhasil semua penari pada kelingan akibat ulah mereka, tak terkecuali Sompoy. Namun untungnya Sap berhasil membawa kabur Sompoy dan segera mengguyur kepalanya dengan air agar efeknya cepat hilang. Setelah agak mendingan, Sap pun mengantarkan Sompoy pulang, dan ternyata Van sudah menunggu di depan rumahnya dari tadi. Sompoy langsung mengubah dirinya ke mode lemah lembut. Sambil balik badan dan melepas helm, Sompoy pun menyuruh Sap untuk segera kabur. Ternyata Van sangat mengkhawatirkan Sompoy dan mencarinya karena tiba-tiba menghilang dari TKP. Keesokan harinya, Sompoy pergi menghampiri Sap. Sompoy pun mempersilahkan Sap untuk menghapus video yang ia rekam kemarin. Hal itu dilakukannya karena Sompoy menganggap misinya telah berhasil, karena Van mulai perhatian dengannya serta mengajaknya jalan-jalan. Sambil menawarkan masakannya, Sap pun bertanya kepada Sompoy mengapa dia sangat menyukai Van. Sompoy menjawab bahwa Van adalah kriteria cowok idamannya selama ini. Selain baik dan cakep, Van juga keren. Dan yang pasti dia berasal dari Bangkok. Dan tak disangka mereka pun semakin akrab dan terbuka antara satu sama lain. Acara pun dilanjutkan dengan minum-minum bersama. Mereka pun kobam disertai dengan ayah Sap yang juga ikut nimbrung. Sambil setengah sadar, Sap merasakan ada yang berbeda saat menatap Sompoy, yang semakin dilihat akan semakin gak bisa kedip. Wow! Namun semakin hari kedekatan Van dan Sompoy semakin terjalin. Hal itu dicurahkan Van saat meminta Sompoy agar ikut bersamanya ke Bangkok untuk menjadi modelnya. Namun kebahagiaan Sompoy seketika menjadi prahara ketika Kautok tiba-tiba muncul serta melabrak Sompoy atas kejadian minuman Viagra tempo hari. Rupanya Kautok telah mengetahui jika Sompoy lah dalang dari semua ini. Kautok merasa dipermalukan, begitu juga dengan keluarganya. Kautok merasa tak terima sehingga menghajar Sompoy di muka umum serta mengatakan yang sebenarnya di depan Van. Sompoy pun tergeletak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil menahan malu, Sompoy pun pergi dari tempat itu. Hingga pagi menjelang, Sompoy pun tak bisa menahan rasa sedihnya karena ia takut jika harus kehilangan Van. Melihat Sompoy yang seperti itu, Sap pun tidak tega dan mencoba menenangkan Sompoy, tapi malah kecoplosan dengan mengatakan bahwa Sompoy adalah wanita yang terindah. Tak bisa melihat Sompoy terus bersedih, Sap pun mengajak Sompoy untuk pergi nonton dangdut. Diajaklah Sompoy berjoget ria dengan minum Komer sampai kobam.
Dangdut pun udah berakhir, tapi Sompoy gak mau pulang dan malah tergeletak di panggung. Sompoy yang sudah frustasi dengan cintanya tiba-tiba berkata, jika nantinya Van tidak menerimanya kembali, maukah Sap menjadi pacarnya? Seketika Sap jadi salah tingkah. Keesokan harinya dibantu para bestinya, Sap menyiapkan masakan kesukaan Sompoy dan menyambut kencan perdananya. Sap berdandan sangat keren mirip seperti artis Thailand dan bergegas untuk menjemput Sompoy. Tapi ternyata Van sudah sampai duluan di rumah Sompoy, sedangkan Sap mendengar semua percakapan antara Van dan Sompoy. Hal itu membuat Sap sangat-sangat patah hati. Kala itu, Sompoy menyampaikan permintaan maafnya kepada Van, serta mengatakan yang sebenarnya, bahwa selama ini dia hanya berpura-pura menjadi gadis desa yang lembut dan menyukai baju adat. Van pun telah memaafkan Sompoy, serta berkata bahwa jika selama ini dia tahu gadis seperti apa Sompoy ini. Hal itu bisa dilihatnya sejak awal pertemuan mereka, yang dimana Van menolongnya dalam keadaan mabuk berat. Tapi semua itu tidak menjadi masalah bagi Van, karena Van tetap menyukai Sompoy yang apa adanya seperti yang ia lihat saat ini. Saat itu juga Van mengungkapkan perasaannya bahwa selama ini ternyata Van menyukai Sompoy. Tapi Sompoy hanya bisa terdiam. Di satu sisi dia bahagia karena pria yang ia idamkan selama ini telah menyatakan cintanya. Namun di sisi lain dia masih kepikiran Sap. Nampaknya cinta datang di waktu yang kurang pas. Sap yang patah hati memutuskan untuk pulang. Dengan menaiki motor bututnya membuat wajahnya semakin ngenes. Melihat anaknya murung sepanjang hari, si emak pun kemudian mengajak Sompoy untuk pergi ke tempat si dukun. Di sana si emak akan menanyakan perkara jodoh anaknya. Si emak bertanya tentang kedekatan Sompoy dengan seorang dari Bangkok dan apa mungkin mereka berjodoh. Dengan segenap patah hatinya, Sap berkata bahwa benar itu adalah jodohnya. Dan Sompoy pun akan hidup bahagia dan memiliki masa depan yang cerah jika menikah dengan pemuda dari asal Bangkok. Setelah selesai ritual, Sompoy pun langsung menghampiri Sap. Sompoy menanyakan tentang perkataannya yang diucapkan di depan ibunya tadi. Sap berpura-pura tidak tahu, dan Sap mengatakan jika ucapan itu mengalir begitu saja tanpa dia sadari. Mendengar hal itu, Sompoy sangat-sangat kecewa. Kemudian pulang dan langsung mengemasi pakaiannya dan memutuskan untuk ikut ke Bangkok bersama Van. Siang itu Van sudah siap menjemput Sompoy, dan Sompoy pun berpamitan kepada orang tua dan para sahabatnya. Sepanjang perjalanan, Sompoy terus melamun seperti belum siap meninggalkan semua kenangan di kampungnya, apalagi jika teringat dengan Sap. Di tempat lain, Sap berniat untuk mengejar Sompoy dengan motor bututnya. Tapi sepanjang perjalanan ada aja kendalanya, karena semakin dikejar semakin ngegaslah itu si Van. Belum lagi kehabisan bensin. Niatnya si Besti datang untuk membantu, ternyata motornya malah mengalami remblong dong, sehingga mereka nyungsep di kubangan. Tapi Sap punya satu lagi temen yang gak kalah baik nih, yang siap bantuin Sap ngejar Sompoy pakai mobil kayak gini. Gak kaleng-kaleng dong, mobilnya pun dilengkapi dengan sound system dan mic. Tapi apesnya mobil malah macet di jalan, dan mobil Van melaju semakin jauh. Karena sudah gak bisa ngejar lagi, akhirnya Sap berteriak menggunakan pengeras suara yang ada di mobil itu. Dari kejauhan terdengar sayu-sayu suara Sap yang memanggil-manggil dan mengatakan bahwa Sap sangat mencintai Sompoy. Semakin jauh mobil melaju, semakin gak tega pula Sompoy mendengar teriakan Sap. Dan akhirnya Sompoy turun dari mobil Van dan kembali menghampiri Sap. Dan cinta pun jatuh ke tangan Mamang Dukun. Ye, bucin. Gimana nggak balik? Orang mamas dukunnya bening gitu. Atau jangan-jangan Sompoy udah dikasih ramuan cinta nih? Kalau aku sih udah tak terima nih dua-duanya ya kan. Terus gimana poligami? Kalau teman-teman pilih yang mana? Komen di bawah ya. Ya wes, segitu dulu review kali ini. Di Candi Film pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita menarik selanjutnya. Bye.